Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ikhwah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kajian interaktif Anda bertanya, Ustadz menjawab, yang pada kali ini kita sudah memasuki edisi atau pertemuan yang ke-37 insya Allah, yang mana bertepatan dengan tanggal 14 Desember 2021 yang bertepatan dengan berpakat 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan pekan lalu ya. Sekali lagi kami informasikan, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum sampaikan pekan lalu. Dan bagi antum yang punya pertanyaan seputar permasalahan agama, silakan tulis pertanyaannya dan kirimkan ke nomor WhatsApp yang sudah kami informasikan di layar. Dan kemudian juga bagi antum yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz Fauzi Wahabi Mbak, silakan kirimkan ke nomor WhatsApp yang akan kami nanti informasikan di kolom komentar ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini pembina kita, guru kita, Ustadz Dr. Fauzi Hamid Basultan LC MPDI sudah hadir di samping saya yang akan membantu menjawab pertanyaan dari antum semua. Sebelum kita mulai, kita kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Mestinya kita yang bertanya ini. Gimana Ustaz? Bagaimana kabarnya antum nih? Bagaimana? Ada gap dikit Ustaz. Ya. Bagaimana kondisi di Semeru ini seputarnya nih? Kalau di Semeru yang parah memang parah banget Ustaz. Ada rumah yang tenggelam, rumah yang hilang tersapu oleh lahar Semeru, maupun lahan warga yang sudah nggak bisa dipakai lagi Ustaz. Dan banyak korban pun dari kemarin beberapa hari lalu juga masih ditemukan Ustaz, dan itu gosong. Artinya udah kering, artinya sudah matang gitu Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Jadi sekalian, Masya Allah, Badrim ini seperti punya nyawa serep nih. Bolak-balik ya, Masya Allah ya. Baru tadi pagi sampai sudah ikut sama kita di sini. Tadi sore Ustaz. Tadi sore lagi. Ya. Tadi sore sampainya. Dan alhamdulillah ingin bersua dengan antum, dan tentunya kita juga berkesempatan menitipkan ya bantuan kita ke mereka ini di lapangan yang memang kondisinya sangat memprihatinkan ya. Mudah-mudahan dengan bantuan-bantuan kita ini membantu saudara-saudara kita di sana, lalu juga ya insya Allah menjadi amalan buat kita ya. Dengan sedekah ini kita akan juga ya minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu memang dianjurkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Saya berterima atas sekaligus itu juga membuka pertemuan pertama malam hari ini Ustaz ya. Ya. Ini bukan ke-37, pertemuan yang ke-38. Ya, ke-8, 38. Sudah ternyata. Dan Ustaz, ini kita bertanya ke nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ini dari Fitya Ulinuha. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana adab istri kepada orang tuanya? Bagaimana jika orang tua seperti tidak ridho jika kita mengikuti pendapat suami? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya saudari Fitya Ulinuha, ya. Hafizakillah. Ya, hafizakillah. Ya, alhamdulillah, ya, pertanyaan yang muhim atau yang penting sekali, yaitu bagaimana adab istri kepada orang tuanya. Tentu kepada kedua orang tua kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat ya, di antaranya ialah ya Allah mengatakan posisi sebagai ya anak kita kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan ya untuk beribadah ya kepada dirinya, juga ya tidak lupa memperhatikan juga bakti kita kepada ya orang tua kita ya, di beberapa ayat itu. Nah, di antaranya ialah Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti ya kepada mereka di surah Al-Ankabut, ini di antaranya.
wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Ya, Allah ya mewajibkan kepada kita semua sebagai manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, kecuali apa? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma. Kalau seandainya kedua orang tua kalian itu berupaya kemudian berupaya untuk apa? Untuk mengajarkan keburukan, di antaranya kesyirikan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan ini fala tutihuma, jangan kalian ikuti, terutama apa? Misalnya posisi orang tua kita masih non muslim barangkali, ya kan? Ini seorang anak yang masuk Islam, masuk Islam, orang tuanya masih non muslim. Semuanya kita disuruh, di surah Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, kalian harus bergaul atau bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik. Itu sikap seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi urusan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Dikata Allah Subhanahu wa taala ini, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepada kami atau kepadaku kalian akan kembali dan aku akan menceritakan apa yang kalian kerjakan ini. Kemudian teman-teman sekalian, masalahnya ini pertanyaannya, bagaimana adab istri pada orang tua sudah tadi, yaitu tetap berbakti kepada orang tuanya. Nah, bagaimana jika orang tua seperti tidak ridho jika kita mengikuti pendapatnya suami dalam hal apa dulu? Ya kan, tidak dilarang di sini. Kalau pendapat suami itu dalam urusan-urusan, misalnya urusan-urusan yang memang suami lebih paham agama, lalu orang tua kita barangkali tidak paham agama, urusan-urusan seperti kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, suami melarang kita untuk itu semua, maka kita wajib taat kepada suami kita. Nama ta'ah fil ma'ruf, kata Rasulullah SAW, yaitu ketaatan itu pada hal-hal yang baik. Memang kita dianjurkan seperti itu. Jadi kita taat kepada suami kita urusan yang memang dia memang itu adalah ajaran agama yang harus dijalani, Nah, ini yang kita harus taat kepada suami kita, karena kita juga sekarang perintah untuk taat kepada suami banyak sekali. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kan? Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lainnya, maka tentu aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan apa? Kedudukan suami yang lebih tinggi daripada orang tua bagi seorang istri, yang dia harus taat pada kepada suaminya, pada suaminya. Nah, itu dia ini. Nah, dalam hal-hal yang ma'ruf tentunya. Tapi ini kembali lagi kan kita dihadapkan ini, bagaimana yang kalau kita lihat pendapat orang tuanya yang lebih kuatnya dalam urusan apa istri boleh tidak mengambil perintah suaminya. Nah, misal ini saat suami menyuruh istri berbuat syirik, jangan taat sama juga. Orang tua wajib taatnya. Suami menyuruh untuk memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya atau orang lain dengan alasan yang tidak masuk akal atau tidak jelas. Suami menyuruh istri untuk membuka auratnya di muka umum misalnya. Misalnya tadinya anti adalah berjilbab tutup rapat semua, dijodohkan sama orang atau sama orang tua anti, ternyata suami tidak mengenal agama sama sekali. Nah, anti disuruh misalnya membuka aurat, membukanya boleh anti bantah dengan cara yang baik tentunya, kan, cara yang baik yang dikenalkan suaminya. Nah, itu ininya.
Ya, suami meminta istri berhubungan intim dalam keadaan haid atau lewat dubur misalnya, istri boleh tidak taat dalam hal ini. Ya, suami menyuruh istri bekerja keras, sedangkan dirinya hanya bermalas-malasan misalnya. Nah, ini juga ya boleh kita bahas. Suami mengambil harta-harta istri tanpa ridha istri, apa namanya? Ya, dan tanpa hak. Nah, barangkali wallahu alam, apakah itu yang dimaksud? Pertanyaan ini karena tidak ada penjelasan secara rinci di sini. Yaitu ya, bagaimana jika seorang tua seperti tidak ridho jika mengikuti pendapat suami? Yang bagaimana dulu? Jadi anti tadi saudari Fitya, yang dilihat dia yang mana dulu ini. Kalau dia cuma kerjanya bermalas-malasan, kemudian ini bermain bisnis yang tidak jelas, yang horor, yang bisa menyebabkan kebangkrutan dan sebagainya, orang tua anti, yang harus anti dengarkan. Ya. Nah, ini bisa dimusyawarahkan, bisa didudukkan, ya kan, bisa dilihat, dipertimbangkan apa ini, ya, apa namanya, kenapa ini. Jangan kemudian dijadikan alasan, dijadikan dasar tuh, ya, terus istri harus taat pada suami. Ya, bagaimana dulu? Yang nama ta'af bil ma'ruf, ya kan, itu ketaatan itu adalah di dalam urusan-urusan yang ya apa namanya ma'ruf yang jelas. Kalau tidak jelas jangan ditaati. Jangan kita mentaati sesuatu yang tidak jelas. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, satu lagi Ustaz, mungkin ada pertanyaan dari Ustaz. Bagaimana cara mentaati orang tua di saat misalnya sang suami menyuruh melakukan kebaikan, terus orang tua dari si istri lagi sakit, mana yang harus didahulukan Ustaz? Artinya misalnya nih Afwan, suami bilang, bang, saya izin pulang, orang tua saya lagi sakit, tapi si suami nggak meridhoi itu gimana? Pada saat itu dia mengerjakan kebaikan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ini memang ada hadis riwayat dari Anas bin Malik rahimahullah, radhiyallahu anhu. Walaupun hadis ini ada pembicaraan di pada sanadnya, hadis lemah. Itu ada seorang istri yang kemudian diperintahkan oleh suaminya untuk tidak keluar rumah. Ya, tidak keluar rumah. Ya. Ketika itu dikabarkan orang tuanya, ayahnya lagi sakit keras. Dipanggil kemudian datang ke rumah. Ya, namun karena pesan suaminya tidak boleh keluar rumah, akhirnya apa? Ya, dia harus taat kepada suaminya, kemudian ya sampailah meninggal. Lalu diceritakan kepada Rasulullah SAW membenarkan sikap si istri tersebut. Dan orang tuanya mendapat ya, sanadnya masih dibicarakan, tapi ya sebagian ulama membolehkan membenarkan itu ya. Allahu a'lam bishawab. Masyaallah atas jawabannya. Dan kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari Al-Fitrah Ibnu Habib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan izin bertanya. Misalkan kita berwudu di tengah membasuh bagian kepala atau bagian tangan, kita buang angin alias kentut. Bagaimana dengan wudu kita? Diulangi atau lanjut? Barakallahu fiik. Ya, saudara siapa Fitrah tadi? Fitrah. Ya, Ibnu Habib ya. Jazakumullah atas pertanyaannya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Itu kata Rasulullah SAW, "Idza wajada ahadukum fi batni syai'an." Ya. Kalau seandainya salah seorang mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, sesuatu ini ya, fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'am la, ya. Maka kemudian dia bingung, dia keluar sesuatu atau tidak nih. Ya. Ya, fala yahrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Maka dia jangan keluar masjid sampai dia mendengar suara atau dia merasakan ada keluar sesuatu angin dari duburnya ini. Ya istilahnya kentut lah bahasanya. Ya. Nah, ya saudara Fitrah, ya. Ini di dalam sholat, artinya sudah masuk masjid. Bagaimana dengan wudhu? Sama juga. Maka sebaiknya memang dia menyelesaikan dulu. Misalnya dia masuk angin, ya masuk angin, perutnya tidak enak, sebaiknya memang dibersihkan, ya dibersihkan di toilet begitu,
Kemudian kalau dirasa sudah aman, sudah tidak ada ini, nah baru kemudian dia berwudu. Ya, dia harus mengulangi wudunya. Karena itu adalah yang membatalkan wudu, pembatal wudu. Di antaranya keluar angin, ya, durat ataupun maupun fusa. Jadi fusa itu pusa, seperti itu ininya. Kalau durat tuh durat gitu, itu artinya seperti itu. Ya, berut gitu ya, durat gitu. Jadi bahasa Arab ini Masya Allah indah sekali. Pusnya, pusa itu. Pusa itu artinya yang keluar angin. Ya, durat itu yang bersuara. Nah, bersuara. Kalau sudah seperti itu, ya, nah, dia harus sudah mengulangi wudhunya lagi dari awal. Dan sebaiknya kalau sudah seperti itu sampai dia kemudian dia berupaya untuk, ya, meyakinkan dirinya. Saya sekarang sudah dalam keadaan, ya, tenang lah, ya, dalam keadaan sudah bersih lah dari semua permasalahan angin urusan tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, silakan khairan. Kita ke nomor 3 dari Adi S. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya memberi uang kepada orang tua tanpa sepengetahuan istri? Barakallahu fiik, insyaallah nih. Ya. Apalagi Masya Allah ya. Jadi kita antara orang tua dengan istri. Sebenarnya urusan ini yang berhak tahu dan boleh tahu dari mana dia dapatkan hartanya itu. Ya, halal atau haramkah, ya, perolehan dari hartanya. Itu yang menjadi urusan yang kita pertanyakan, ya. Tapi ya, berhak itu bukan berarti wajib tahu, ya. Ya, urusan nanti kemana disalurkan, ya, itu bukan berarti dia wajib tahu. Urusan yang sekarang yang kita wajib tahu itu orang, ya, pasangan, ya, hidup kita ini, dari mana kita dapatkan itu harta. Ya kan, ya, min aina iktasabah, kata Rasulullah SAW. Nanti, ya, seseorang itu berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kedua kakinya tidak akan berpindah sampai ditanya beberapa hal, di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia peroleh. Ini yang dia wajib tahu istri, ya. Wa fima anfaqah, ya, kemudian kemana dia salurkan. Min aina iktasabah ini dari mana didapatkan, kemudian setelah itu, ya, kemana dia infakkan juga memang harusnya juga ini sebaiknya memang di ini, ya. Nah, yang jadi permasalahan ialah bagaimana berhubungan dengan, ya, orang tua, yang wajib juga, ya, bagi kita untuk memberikan nafkah kepada, ya, mereka, ya, karena kita sekarang diberikan, ya, kelebihan oleh Allah, dan itu, ya, fungsi daripada, ya, mempunyai keturunan, yaitu agar kemudian nanti ada pengganti yang mencarikan nafkah. Kita tidak selamanya kuat, tidak selamanya kita mampu untuk melakukan ini. Nah, kita harus silih berganti, ya. Nah, itu siklusnya kehidupan manusia, ya, seperti itu. Dan seorang anak dia wajib juga menafkahi orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya, ya, yaitu sampai kemudian mohon maaf ini, ya. Makanya para ulama, sebagian ulama itu mengharamkan adanya panti jompo. Sebagian lagi, ya, memakruhkannya, ya. Sebagian lagi boleh, ya. Panti jompo itu diharamkan kalau seandainya dia punya keturunan. Panti jompo ini wajib dia. Ini ada. Bukan kayak sekarang, Ustaz. Ya, sekarang tuh kemarin tuh viral tuh. Ada 3 anak membuat pernyataan, ya, yaitu berlepas diri dari ibunya. Wallah, ini anak durhaka ini. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, rogmaan fi, celakalah. Orang seorang anak mendapati orang tuanya masih hidup tapi tidak pernah mau mengurusnya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak boleh ini. Jadi
Jangan sampai seperti itu. Maka anti sebagai istri itu adalah harus anti tahu, ya, anti mendapatkan suami anti itu kerja kerasnya orang tua, mertua anti, dan itu menjadi orang tua anti sekarang. Nah, itu jangan sampai kemudian, ya, ini dan tentunya di sini, ya, apa namanya, tentu suami harus juga berlaku adil. Dia juga harus memperhatikan ya kewajibannya, jangan lupa ya, kewajibannya istri ya, kepada anak dan istrinya. Maka dialokasikanlah ya. Kadang-kadang ulama melihatnya apa? Dari bagian saja. Ya, dari bagian waris itu orang tua itu mendapat 1/6. Ayah atau ibu dia 1/6. Istri bila ada anak dan mendapatkan 1/8. Ya, tidak anak dia mendapatkan 1/4. Nah, itu bagiannya istri yang sebenarnya dari harta yang dimiliki oleh suami. Tapi jangan lupa kalau ada keturunan anak-anak yang kita perhatikan, karena memang anak-anak itu yang ada biaya makannya, pakaiannya, pendidikannya, ya ini kemudian masa depannya. Ya, jadi jangan kita kemudian tidak punya program kepada anak-anak kita. Harus punya program, karena itu adalah amanah, tanggung jawab ya kita untuk mendidikkannya ya dengan yang benar. Maka kita harus bekerja sama dalam hal ini ya, karena menafkahi anak istri itu juga wajib ya. Jangan sampai kemudian terbalik-balik juga, istri yang menafkahi suami, tidak boleh seperti itu. Nah, maka di sini ya harus berimbang dia ya, karena dia berimbang kepada orang tua, karena orang tua kita ya, anta wa maluka li abik ya, engkau dan hartamu adalah milik ya, orang tuamu. Bahkan ada seorang bertanya kepada Syekh bin Bas ya, pertanyaannya itu diawali itu baru ngawalin, ya Syekh ya, orang tua saya numpang di rumah saya. Langsung Syekh nanya, ulangi lagi pertanyaan itu, belum selesai ini, baru di awal saja. Syekh bin Bas ya bertanya, ya ini cerita ini, kisah ini, ulangi lagi, ulangi pertanyaanmu ya Syekh, katanya. Apa namanya, orang tua saya tinggal di rumah saya. Ulangi lagi pertanyaan. Syekh sampai marah katanya. Ini kemudian apa, disadarkan ya, antum ya dengan harta antum tuh milik orang tua, walaupun antum yang menghasilkan itu. Orang tua berhak Ya, anaknya betul. iya, antum sama harta antum tuh milik orang tua antum. Itu kalau kepada ayah saja seperti itu, apalagi kemudian kepada ibu. Makanya maka disinilah yang kita harus memang juga ya harus bijak mengaturkan keuangan ini. Ya, maka kalau misalnya seorang suami juga harus juga pandai-pandai juga. Kalau istrinya memang konsumtif misalnya, ya kita kan kadang-kadang istri ikut gaya teman-temannya, komunitasnya. Maka juga harus dilihat nih bagaimana cara mengaturnya. Ya, mengatur keuangan nih. Dibicarakanlah, dikomunikasikanlah. Ya, itu lebih baik. Ya, ayo nih kita ada orang tua. Ya, bagaimana kemudian membiayai orang tuanya. Apalagi orang tua itu berharap cuma dari kita aja, yang kita barangkali yang diberikan kelebihan rezeki daripada saudara-saudara kita. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Masih ada keberkahan seperti itu. Ya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Jawabannya, dan ini ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Maharantau. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyampaikan ke karib kerabat bahwa akidah Asy'ariyah itu menyimpang, Ustaz? Syukron. Barakallahu fiik ya saudara Rizky ya Maharantau ya, Masya Allah, ini Maharantau ini jadi suka merantau berarti ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan antum ini. Kita dalam berdakwah itu bertahap ya mas sekalian ya, bertahap benar, dan harus punya kesabaran ya seorang dai ya, apalagi kemudian barangkali antum yang lebih dulu ya memahami agama ini ya, kita harus melihat ya setiap karakter dari keluarga kita ya. Ada ya yang baru sholat sekali
Ya, antum jangan kenalkan akidah Asy'ariyah antum. Nggak usah. Antum ngomongnya seputar ya sholat saja. Ingat ya. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Nah, antum mendahulukan yang seperti itu. Perjanjian kita dengan mereka non muslim itu adalah salat. Ya, siapa yang meninggalkan sholat, ya, dia kafir. Nah, yang lebih ditekankan tuh hal-hal yang berhubungan dengan ibadah mahdhah. Sampai kemudian yang keluarga karibnya kita nih, ya kerabat kita ini paham dengan kewajiban-kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang bisa menyebabkan terjerumus daripada kekufuran ini. Baru nanti kalau sudah ada taklim sedikit, nanti antum kenal. Ini loh, ada sedikit perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Yang mana yang benar, mana yang keliru, ya baru antum menjelaskan ini. Jangan kemudian membahas hal-hal yang eh, yang bisa nanti dia akan tahu-tahu sendiri. Ya. Dan kalau misalnya seperti itu nanti orang akan apa? Waduh, susah ya orang beragama ini, banyak sekali pahamnya, banyak alirannya. Tidak jadi saya mau ini. Hah, yang salah siapa? Yang salah kita. Karena nggak melihat situasi. Karena nggak melihat situasi. Harus dilihat. Nanti ada babnya membahas. Antum jangan bahas itu. Ya, apalagi juga kita ini masih banyak orang awam. Nanti pelan-pelan kita kita diamkan. Karena sering di grup ya keluarga atau apa nih, ada bahas tuh, Mas, kalau nyampe ke masalah ini nanti japri aja sama saya, Mas, ya. Kemudian dia japri sama saya terus, kita dengarkan aja. Ya, kita berikan kemudian postingan yang kemudian juga membantah dia, biar berpikir aja. Nah, itu bisa kalau misalnya yang dimaksud adalah barangkali di WA group, ya, di keluarga misalnya ini, antum ini tarik aja, nggak usah diinikan, tarik keluar, maksudnya apa? Dijelaskan, yaitu di japri saja atau wapri ya, WA pribadi. Nah, setelah itu baru antum jelaskan seperti ini. Ya, jangan bicara masalah ini, nanti dikira kita ini orang beragama kok seneng kelahi ya. Ini itu saling musuh satu sama lain. Ini kok begini, kalau begitu lebih baik saya kumpul aja sama orang yang tidak begini. Itu udah ada ributnya itu. Nah, harus lihat mana ya aulawiyahnya itu, skala prioritasnya itu yang mana, ya. Jadi kita lebih cenderung yaitu pada perbaikan ibadah dulu. Nanti ambil permasalahan-permasalahan akidah juga dengan rukun iman yang sudah baku, sampai kemudian juga permasalahan yang berhubungan dengan rukun ihsannya, tentang akhlakul karimahnya. Insya Allah seperti itu lebih diutamakan daripada kita ribut masalah-masalah seperti ini. Ya kasihan yang awam yang tidak ini. Antum kalau mau ribut jangan di WA group, antum ajak japri atau ya kopi darat. Nah, kopi darat seperti ini. Ya itu. Barakallahu fi. Ya. Tapi ada sebagian orang baru mengaji, baru mengenal agama, semangat menggebu-gebu, pengennya membahas perbedaan. Barakallahu fi. Keluarga lagi. Nah, itu yang kadang-kadang ya tidak paham terhadap metode dakwah. Ya. Metode dakwah yang Rasulullah SAW, para ulama salafus saleh, semuanya yassiru wala tu'assiru wala tunaffiru. Ya, itu kaidah dakwahnya. Permudahlah, jangan dipersulit, ya. Kemudian jangan membuat orang tuh lari dari agama gara-gara kita membahas hal-hal yang belum perlu. Nggak perlu itu. Nanti itu. Sudah, jangan dibahas hal-hal yang seperti itu. Ya, nanti dia akan paham sendiri, dia akan melihat sendiri. Oh, kayak gini ya. Nah, seperti itu ini. Allahu a'lam bishawab. Saya bisa jawabannya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ilyasa di Tegal. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah saya menasihati orang atau membagikan ilmu walau kita masih sering bermaksiat? Lalu saya masih dalam tahap belajar, sudah mengikuti halaqah sunnah, sudah tahu berbagai macam hukum, tapi masih susah untuk tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Mungkin baru beberapa yang sudah saya amalkan tapi belum konsisten, Ustaz.
bagaimana kiatnya untuk istiqomah dan segera berubah agar ilmu yang saya pelajari selama ini bisa jauh lebih bermanfaat lagi, terutama untuk diri, terutama untuk diri saya pribadi agar menjadi lebih baik. Seperti Saya barakallahu fiik. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Kalau anda bagi di sini ada 3 pertanyaan. Yaitu saudara Ilyas ya dari Tegal nih. Masya Allah, ini warteg ini ya, Masya Allah ya antum ya. Masya Allah nih, ya nih. Ini saingannya orang Padang nih, yang buka warung di mana-mana nih. Ya, dibolehkah Anda menasihati orang atau membagikan ilmu walau kita masih sering bermaksiat? Boleh. Ya, boleh sekali. Ya, karena itu juga merupakan nasihat bagi diri kita sendiri. Ya kan? Ya. Mau tidak mau, ya, ya kita akan menasihati diri kita sendiri. Ya, ya. Yaitu terkena apa? Atakmurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian ya mau mengajak orang untuk berbuat baik padahal kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri? Atau kemudian kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Yang murka Allah sangat besar. Ya, kalian hanya bisa berucap ya kan, tapi kalian sendiri tidak bisa mengerjakannya. Ya. Nah, ini dia sebagai motivasi diri kita. Ya. Saya mengatakan seperti ini, saya sendiri belum melakukannya. Nah, maka apa pantas tidak saya ngomong seperti ini? Ya, berarti saya ini ya harusnya saya berubah. Ya, malu saya kalau tidak ada perubahan-perubahan. Nah, kayak begitu, ya. Jadi Mas Ilyasa, ya, ya. Nah ini apa namanya? Mau tidak mau harus ya menasihati, karena itulah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, mungkin antum yang tahu hukumnya, yang tahu ya di mana halal haramnya, antum memberitahu walaupun antum masih melakukannya barangkali, kan, tapi apa? Dari situ ya antum akan melangkah pada bab berikutnya. Saya malu kalau saya mengatakan saya sendiri melakukannya, dan dosa murka Allah sangat besar buat saya. Seperti itu ini ya. Kemudian langkah yang kedua, lalu mana? Ya, lalu anak masih dalam tahap belajar, sudah mengikuti halaqah. Ya, berbagai macam hukum, tapi masih susah untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan tersebut. Mungkin baru beberapa ya yang sudah anak amalkan tapi belum konsisten. Makanya apa? Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ini di surah ya Al-Ankabut ayat terakhir. Ya, Allah mengatakan walladzina jahaduna fina ya lanahdiyannahum subulana. Ya, dan mereka yang bersungguh-sungguh ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah akan ya membukakan jalan-jalan atau pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki seluruhnya nih. Nih, sebagian ulama mengatakan apa? Ya, walladzina jahaduna fina ini yaitu kita harus memaksa diri kita. Paksa diri kita ini. Ya. Jadi jangan sampai ya menjadi ya apa namanya? Nafsun ya ammarah bisu. Ya. Ya, nafsu ammarah ya, bisu ini. Jangan sampai kita ya apa namanya? Menjadi ya jiwa yang selalu yang mau diatur dengan perbuatan-perbuatan buruk kita. Naudzubillah min dzalik. Ya, minimal ya yaitu lawamah. Nafsul lawamah ini nafsun yang apa namanya yang menyesali ya. Walaupun nanti ada namanya nafsul mas'ulah yang dia mengakui ya perbuatan dosanya. Tapi minimal ialah yang melakukan perbuatan dosa dengan menyesalinya. Kalau kita barangkali masih ya susah untuk berubah ini mas seperti itu. Jadi harus dipaksa, kemudian terpaksa, bisa nantinya, kemudian terbiasa menjadi luar biasa dan merasa berdosa. Ya, namsa, nah istilahkan ya. Jadi harus dipaksa, kemudian terpaksa, bisa, terbiasa, nanti menjadi orang yang luar biasa, kemudian akan menjadi ya merasa berdosa saat meninggalkan kebaikan-kebaikan yang sunnah-sunnah yang biasa menjadi rutinitas kita. Dia selalu berusaha untuk itu. Nah ini ya bagaimana kita mengupgrade diri kita
Ya, menghardik dirinya. Kemudian bagaimana kiatnya untuk istiqomah dan segera berubah agar ilmu yang ana pelajari selama ini bisa jauh lebih bermanfaat. Yang lagi terutama untuk diri ana yang agar lebih baik ini. Tentu ya maksudnya berteman dengan orang yang baik. Ya, berteman dengan orang yang baik ini sebagaimana ya kata Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Berteman kepada orang-orang yang saleh. Wa sunna ulaika rafiqa. Mereka adalah ya orang yang paling baik untuk dijadikan teman. Kemudian kata Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilih falyandur mayu khalil. Ya, jadi seseorang itu ya agamanya menurut temannya. Ya, agamanya menurut temannya. Maka lihatlah siapa yang diajakkan berteman. Ya, dan ya kita harus pandai juga memilih teman. Ya, bagaimana teman itu teman yang baik itu yaitu seperti cermin. Ya, kalau kita lihat dia, masya Allah. Ada surga di ini ya, ya kan? Ya kita bayangannya kita itu ya seperti cermin dia, dan teman kita itu berani memberikan nasihat kepada kita. Ya, al mu'minu mir'atu ahi, ya mir'atu ahi, yaitu ya seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, dia berani menegur kita. Ya berani menegur kita. Nah itu kita cari teman-teman yang seperti ini. Bukan kita jauhi, wah resek loh katanya. Ini sering kadang-kadang seperti itu kita ini beranggapan kita ini ya sudah paling benar apa yang kita lakukan. Padahal barangkali itu merupakan dosa, merupakan kesalahan. Dan itu nasihat dari teman kita itu harusnya kita ya dengarkan. Jangan kita abaikan. Nah, cari ya berteman dengan yang orang-orang yang seperti itu. Jangan kemudian orang yang ya teman-teman antum itu adalah orang-orang yang hanya membenarkan apa yang antum kerjakan. Biasanya cuma ya barangkali antum ya fulus misalnya, ya tanggung tersinggung ini. Jangan seperti itu ya. Maka kita ya cari teman-teman yang berani menasihati kita. Makanya kenapa para ulama itu mempunyai kebiasaan kumpul-kumpul. Ini kebiasaan ini oleh Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Rawaha, ya selalu apa? Kalau misalnya sudah istirahat, tidak ada ta'lim dari Rasulullah SAW, ya ta'al, ya mereka ini, ya mereka berdua sering mengatakan ta'al, najlis nu'min sa'ah, jadi ayo duduk sebentar, ya kita beriman sesaat ini, ya yaitu mudzakarah, saling mengingatkan, saling memotivasi, ya nah itu yang perlu kita cari, insya Allah seperti itu. Kemudian juga berusaha untuk berzikir ya di setiap saat. Allahu a'lam bishawab. Kita ke Keenam. ke Fajar di Gresik. Fajar di Gresik, bukan Fajar di Denpasar ya. Beliau memiliki pertanyaan nomor 1, Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan, Ustaz. Apa hukumnya membaca Al-Quran di tempat yang biasa dipakai jima adalah seperti di tempat tidur? Kemudian yang kedua, apakah menjadi pahala jariyah buat si mayit jika barang-barang yang ditinggalkan semisal Al-Quran dipakai si anak untuk mengaji sehari-hari? Syukur jazakallah khair. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairah. Apa hukumnya membaca Al-Quran di tempat tidur? Boleh, dianjurkan sekali. Ya. Ya, nah untung ada apa namanya pagarnya ini seperti di tempat tidur. Anak pikir ya khawatir naudzubillah seperti tempat maksiat. Nah ini yang ini ngapain baca Quran di tempat maksiat kan gitu, ya kan? Ya, jadi Al-Quran boleh di mana saja dibaca kecuali dalam di tempat-tempat yang lain, di kamar mandi nggak boleh. Memang ada larangan-larangan tertentu. Tapi Al-Quran di mana saja boleh. Ya, boleh dibaca. Apalagi kemudian di tempat-tempat yang memang kita biasa sehari-hari di sana. Di tempat tidur kita kan disuruh membaca ayat kursi, qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Dan ya antum jangan bayangkan ini ya, berapa banyak nanti kalau misalnya kalau tidak boleh nanti. Ya kasihan orang-orang yang masih tinggal di kos-kosan. Oh, enggak boleh saya baca Quran di sini. Kan punya kamar satu aja. Ya, kan gitu. Ya, antum harus pikirkan dong seperti itu juga di ini kan. Ya, jadi boleh membaca Al-Quran di mana saja. Ya.
Wa ju'iyat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, dijadikan kepadaku itu, ya, bumi itu, ya, sebagai tempat sujud, tempat beribadah, dan bisa digunakan untuk bersuci. Artinya apa? Seluruh di bumi ini, muka ini boleh, kecuali apa? Kecuali tadi toilet, ya, kamar apa, tempat buang hajat itu, ya. Kemudian ada kandang ibil, ya, kandang untanya yang tidak boleh, ya, atau mungkin tempat sampah yang tidak boleh di situ, ya, karena Al-Quran adalah kalamullah yang kita harus sucikan, ya, dan itu yang kita dianjurkan bagaimana kita menghormati, ya, Al-Quran seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apakah menjadi pahala? Jadi ya, bagi si mayit ketika dia meninggalkan, ya, barang-barang yang bermanfaat, yang berharga. Iya, ya. Ya, makanya kan dianjurkan kita, ya, misalnya ada gerakan untuk apa, Al-Quran, ya kan, nebar Al-Quran, ya, nah itu antum ikut bersaham di sana, wakaf, ya, lillahi ta'ala, misalnya mewakafkan Al-Quran di beberapa daerah di pedalaman di negeri kita ini, kayak daerah Mentawai, ya, Pulau Buru, ya, kita di Namlea itu Masya Allah, itu sangat berharga Al-Quran, Masya Allah, ya. Jadi jangan dibayangkan hanya di kota saja, akan tapi di desa-desa banyak sekali, ya, kebutuhan Al-Quran ini. Tapi tentunya apa? Dibutuhkan juga gurunya, ya, ustadznya, dan ustadznya atau gurunya nih juga membutuhkan biaya hidup. Nah, itu juga harus perhatikan juga, ya, memperhatikan ini, jangan hanya Quran ini cuma, kalau bisa, ya, gaji dari ustadz-ustadz yang di sana. Karena orang mengajar Al-Quran ini Masya Allah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Antum memberikan nafkah antum, ya, kepada, ya, pengajar Al-Quran, ya, kita tidak sanggup ke sana. Maka apa? Kita disuruh jihad bil amwal, berjuang dengan harta kita kirimkan. Alhamdulillah ada beberapa ikhwah, yaitu apa, berdonasi untuk guru-guru para dai ini, ya, mengajarkan Al-Quran. Bayangkan apa yang mereka lakukan itu, antum mendapatkan pahala, padahal antum tidak ngapa-ngapain. Antum coba kasih, ya, barangkali 500.000, tapi apa, seluruh, ya, yang dia kerjakan kesehariannya, ya, guru-guru ngaji ini, Masya Allah, semuanya antum dapatkan pahala, padahal antum barangkali mungkin baca Al-Qurannya belum beres, ya kan, tapi dengan donasinya antum memberikan kepada mereka ini, Masya Allah, ya, antum mendapatkan pahala apa yang dikerjakan oleh para ustadz tersebut. Dan ini sangat-sangat, ya, dibuka, ya, selebar-lebarnya antum. Dan tentu juga sebagai penyalur juga harus ada yang amanah dan sampaikan semuanya, ya, karena mereka sangat membutuhkan ini. Mereka, ya, ketakutan mereka adalah karena mereka diberikan Al-Quran yang amanah. Kemudian akhirnya apa? Mereka harus menjalankan amanah sehingga apa? Meninggalkan, ya, yang mestinya menjadi, ya, rutinitas hidupnya mereka. Jadi jangan ada orang kadang-kadang sombong banget dengan hartanya. Saya tidak mau, saya ini nih. Apa guru Quran itu tidak bisa apa-apa, dia cuma kerjanya begitu sejak dia dibalik. Subhanallah, sombong sekali orang ini. Antum ada seperti itu dan banyak sekali. Antum ngasih 1.000, 2.000, ngomongnya luar biasa. Ya, antum ngasih 1 juta, 10 juta, ya, yang kemudian ini itu pahalanya mereka lebih besar nih, memberikan pahala manfaat kepada antum daripada hanya sekedar uang itu. Antum tidak ngapa-ngapain. Maka jangan sombonglah dengan harta, apalagi dengan mereka yang mengajarkan kalamullah. Ya, nah ini, ya, apa, sekedar tambahan penjelasan, ya, barang-barang yang ditinggalkan itu Al-Quran, iya, sangat-sangat ini, apalagi kemudian meninggalkan yang lebih besar daripada itu. Anak yang hafid Quran, yang bisa mengajarkan Quran aja dapat pahala, ya. Anaknya apalagi anak itu sampai kemudian dia hafid Quran semua, ya. Kemudian dia misalnya jadi pengusaha yang kemudian memberikan nafkah kepada guru-guru Quran dan seluruhnya.
semuanya yang berhubungan dengan Al-Quran ini, apalagi kalamullah, insya Allah mendapatkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Hmm. Ustaz, jawabannya. Hmm. Dan kita ke Taufik di Tegal juga nih. Ustaz, apakah sholat yang tidak khusyuk, sholatnya tidak sah? Misalkan memikirkan masalah atau masalah keduniaan. Baik, barakallahu fiik. Taufik, masya Allah. Ada kunci. Ingat kunci, biasa seperti itulah. Ya. Jadi Taufik dan yang lainnya, masya Allah, pemirsa Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya khusyuk itu adalah ruh daripada sholat, ya. Ya, sehingga nilai pahala kita dalam sholat diukur sesuai dengan kadar khusyuk kita ketika sholat, ya. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha, kemudian sumunuha wa subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha sulusuha nisfuha." Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang itu selesai melakukan sholat, ya, dia akan dituliskan pahala. Kadang-kadang ada, ya, dia mendapatkan pahala 1/10-nya, ya, kemudian 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, ya, kemudian 1/4-nya, 1/3-nya, sampai separuh, ya, dia hanya mendapatkan pahala dari separuhnya. Nah, 1/2-nya. Ini, ya, setiap orang tidak sama mendapatkan pahala dari sholatnya masing-masing. Ya, dari hadis ini setiap orang berbeda-beda, tergantung daripada kadar khusyuknya. Kadar khusyuknya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian apa? Ya, Ibnu Abbas mengatakan, "Laisa laka min shalatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu selain apa yang kamu renungkan dari salatmu itu. Ya. Lalu ini kan pertanyaannya, ya, apakah sholatnya yang tidak usul itu sholatnya tidak sah, kan itu? Ya, ya. Lalu bagaimana jika sholatnya, ya, tidak khusyuk? Misalnya memikirkan keluarga ketika sholat, ya, maka sholatnya harus diulangi. Ya, jumhur ulama mengatakan apa? Hukumnya hanyalah berupa anjuran, mustahab saja. Ya, dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam sholatnya. Jadi ada sebuah hadis, ya, ini hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad ini, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, idza nudiya lis-shalah, ya, adbara syaitan walahu dhurat. Ya. Jadi kalau sudah ada suara azan, syaitan tuh lari terkentut-kentut. Ya. Kemudian hatta la yusmi'al adana. Ya. Ya, ta'din. Ya. Kemudian, ya, sampai dia tidak mendengarkan, ya, dia lari jauh-jauh. Ya. Jadi kalau ada suara azan, ya, maka apa? Maka syaitan itu lari tunggang-langgang tuh. Ya, makanya kadang-kadang memang ada ungkapan, aduh, saya sumpek ini. Ya, ada orang-orang yang memang yang belum sempurna keimanannya, orang-orang munafik barangkali, ada orang-orang kafir barangkali. Itu sumpek mendengar adzan tuh karena dia syaitannya tuh terkentut-kentut, dia sakit perut kalau dengar. Itu memang hadis itu. Ada orang yang sumpek itu karena begitu dia. Karena itu syaitan, dia takut sekali dia dengar adzan. Ya, lari dia tunggang-langgang sampai dia dengar adzan. Makanya banyak setan nih kadang-kadang tuh. Ya. Ya, kalau sudah juga begitu selesai udah jauh dia balik lagi. Sudah selesai adzan. Nanti ketika mau qomat, ya, dia lari lagi dia. Ketika dengarkan suara qomat dia lari lagi. Ya. Sampai, ya, ketika kemudian dia masuk sholat, ya, ya, ketika masuk sholat ini dah, ya, ketika dia membisikkan hati hamba yang sedang sholat, ingat ini, ingat itu. Ini hadis Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah kemudian mengajarkan kepada kita. Padahal sebelumnya dia tidak ingat.
orang tadi tidak ingat deh. Sehingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dikerjakan dalam sholatnya. Ya, dia karena apa? Makanya kadang-kadang ada anekdot nih. Kalau antum lupa sesuatu, gampang kan? Antum sholat aja dah. Habis sholat begini, oh ya di sini saya naruhnya ya. Nah, terus itu setannya itu. Tadi disembunyikan setannya. Ya, ini sebenarnya tidak boleh juga. Ya, jangan karena lupa kemudian dia sholat. Tapi banyak banget itu, kan? Ya, memang seperti itu. Nanti selesai sholat dia lupa lagi gitu ya. Nah, ini yang membuat ini setan memang seperti itu. Ya, kita kadang-kadang dilupakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana teman-teman sekalian? Ya hukumnya yaitu tetap sah sholatnya, cuma barangkali kadar pahalanya yang berkurang. Maka dia tidak perlu ya mengulangi sholatnya. Ya, tidak perlu, kecuali memang benar-benar ini dia menginginkan dia mendapatkan pahala. Ya, akan tapi yang kita khawatirkan masuk syaitan lagi ke situ yang membuat dia punya penyakit was-was. Tidak boleh ini juga. Udahlah. Ya, kita memang tidak akan pernah bisa khusyuk sempurna sekali, tidak bisa. Kecuali memang kita latih. Ya, kita mungkin tidak seperti ya kalangan sahabat misalnya. Ya, mereka yang luar biasa memang. Kadang ada ya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu misalnya. Jadi digambarkan beliau kalau sholat tuh masya Allah bisa berdiri lama banget, rukuk lama sekali, kemudian sujud lama sekali, tahiyat lama sekali, ya sampai burung tuh di kepala beliau tidak terbang. Ya, saking khusyuknya beliau. Ya, khusyuknya beliau. Ya, ini kan derajatnya para wali memang. Yang mereka memang benar-benar diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu. Sementara kita ini ya pasti ada seperti itu. Ingat ya, memikirkan nih. Jamaah kemudian ya berupaya untuk belajar untuk khusyuk. Jangan kemudian dibiarkan, saya tidak apa-apa. Bukan itu masalahnya. Kita kalau tidak memaksa diri kita untuk khusyuk, ya tidak akan pernah mampu mengerjakan ibadah dengan sempurna. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi mengenai khusyuk, Ustaz. Benarkah sholat khusyuk itu adalah sholat yang ketika sholat benar-benar khusyuk, nggak mendengarkan kiri kanannya, Ustaz? Nah kan kita tahu sendiri Rasulullah ketika beliau sholat tuh mendengarkan sesuatu, cucunya di mana? Nah, seperti apa, Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Khusyuk ini bisa maknanya fokus, ya bisa maknanya ikhlas, ya selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya selalu terkait. Tapi kadang-kadang memang ada suara-suara, makanya seorang imam juga memperhatikan juga keadaan makmumnya. Barangkali kalau misalnya ada suara tangisan bayi barangkali. Jangan terus kemudian imamnya memanjangkan sholatnya. Dia ada ini anak yang barangkali harus ditangani oleh ibunya atau bagaimana dia, maka dia segera mungkin untuk menyelesaikan sholatnya. Dan benar memang ya Rasulullah SAW sendiri ya menganjurkan seperti itu. Imam ya hendaknya mura'atul makmum, melihat kondisi makmumnya, dilihat keadaan orang tua kah yang ya atau orang yang sudah udzur kah yang jadi makmum dengan kita. Ya, karena ini akan mengurangi khusyuk mereka. Nah, itu. Kemudian kedua, tadi siang dari duhur ya ada takmir masjid ya di Masjid Ghuraba ini. Ya, mengingatkan, dan Masya Allah di masjid-masjid sunnah ini memang sudah mulai yaitu mengingatkan anak muda pakai pakaian, baju kaos atau apa, ada tulisan di belakang ini. Ya, sudah mulai diingatkan. Baguslah ini supaya ini. Yaitu memang ya tulisan-tulisan di belakang punggung kita ini sangat mempengaruhi orang yang kehusukan orang ini. Kadang-kadang ya apa lu lihat muka lu jelek, tulisan seperti itu. Ini kan kurang ajar, kita sholat nih kurang ajar orang ini di depan nih. Kita anak diajak ngomong seperti itu kan. Ini berdosa nih orang seperti ini. Ya, akhirnya apa? Dia mau ngomong kan akhirnya bikin emosi juga nih. Yang di belakangnya ini memangnya muka lu apa yang ini kan gitu.
Itu nggak boleh yang kayak gini-gini itu. Nggak boleh. Tulisan-tulisan seperti itu, maka memang kalau bisa ya ada di masjid disediakan apa kayak jubah kayak untuk nutup ininya supaya bisa ya punya ganti ya di beberapa masjid di Denpasar ya, seperti di Masjid Al Ikhlas Bandara itu dia ada baju disediakan bersih dicuci setiap pekan itu untuk jamaah barangkali mereka kan kerja di sekitar bandara mereka punya iklan-iklan sini nama-nama perusahaannya sehingga oleh takmirnya disediakan baju. Masya Allah nih barakallahu fiikum. Allah. Ustaz Wafik sudah menjawab pertanyaan tadi. Kita ke banyak pertanyaan selanjutnya. Ini di Abdul Malik dari Lombok Barat. Izin bertanya, Ustaz, kita mengetahui jika seorang akhwat memposting foto dirinya dan memperlihatkan kecantikan dirinya di sosmed itu akan menjadi dosa jariah bagi dirinya yang meninggal selama dia tidak menghapusnya. Apakah itu berlaku juga bagi ikhwan yang memposting foto dirinya juga di sosmed? Nah, maksudnya apakah ikhwan berdosa ya Ustaz? Syukron. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, saudara Abdul Malik dari Lombok Barat nih. Ya, mudah-mudahan NTB ini ya, daerah antum aman ya. Mudah-mudahan banjir yang kemarin ya, kan kemarin ada hujan ya. Hujan angin, Masya Allah ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin seluruhnya. Ya, Abdul Malik ini, ya itu pertanyaan antum ini berkenaan dengan aurat. Sekarang di aurat wanita dengan ya, pria tentu beda-beda. Ya, tentu beda dia. Ya, jadi kalau ya wanita ya itu yang boleh terlihat hanya telapak tangan dengan wajahnya, wajahnya. Terus kemudian wajah pun ya tidak boleh ya, sembarangan diobral. Ya, bahkan diobral, apalagi di dunia ya sosmed ini, ya sosial media ini, yang mana ya menjadi fitnah dan itu bisa ya terus dia akan berjalan. Ya naudzubillah min dzalik ya. Kalau kemudian dia mempostingnya, kemudian ya, tidak menghapusnya, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi dosa terus menerus. Ya. Sementara pria ini, jadi permasalahan ini, pertanyaan adalah bagaimana ya bagi ikhwan ya kalau kemudian dia tampan ya menimbulkan fitnah. Di Saudi ini baru-baru ini ada ya siapa namanya Omar siapa namanya itu apa namanya yang diusir di Saudi karena tampan benar dia. Jadi rebutan akhwat ya. Ya, dan ini mengingatkan kita seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada anak muda namanya Nasar bin Hajjaj. Ya, Nasar bin Hajjaj ini membuat ya Umar penasaran ketika ya Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya Masya Allah ya, beliau terkenal ya apa namanya adilnya, kemudian tindakan preventifnya yang paling luar biasa. Jadi pencegahan sebelum terjadi kemaksiatan. Ya, ini beliau nih. Ini contoh bagi pemimpin yang luar biasa. Mungkin sekarang ini ya, 1-2 kita nyari pemimpin seperti ini. Ya, luar biasa ini. Salah satu di antaranya ketika beliau belusukan malam-malam itu. Ya, ada kumpulan ya gadis-gadis ini. Ya. Mereka kumpul-kumpul kemudian ya mengucapkan syair sampai syair itu ada kajalan untuk meminum minuman keras ya. Dan aku akan meminumnya, ataukah ada kajalan kepada Nasar bin Hajjaj ya. Disebutkan nama pemuda nih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, posisi beliau seperti itu. Langsung penasaran siapa sih Nasar bin Hajjaj ini. Akhirnya ya besok paginya kemudian panggil Nasar bin Hajjaj itu. Umar bin Khattab melihat ternyata memang gantengnya luar biasa. Ganteng betul. Ganteng terus kalau gitu kata Umar bin Khattab, ini yang sebabnya ini mungkin ada rambutnya. Rambut ente harus ente ikat. Ya, lagi ya. Tambah ganteng lagi. Ya, Umar langsung Masya Allah nih. Dia tanya lagi. Kemudian apa?
Ya, dalam satu riwayat apa? Gundul si ini nih. Si Umar. Si Nasar bin Hajjaj ini. Gundul dia. Ya. Dibotak lagi, syairnya pun tambah indah lagi. Semenjak dibotak ini akhirnya apa namanya, semakin menimbulkan fitnah, nampak kecantikan ketampanannya. Lalu dipanggil oleh oleh Umar bin Khattab, kalau begitu engkau pindah sana, ya, aku akan berikan pesangon. Jadi biasanya dulu zamannya khalifahan, anak-anak muda dapat dari Baitul Mal, ya, kata Umar, aku tambah kau 2 kali karena kau jauh dari keluarganya. Lalu pergi sana juga ikut bergabung dengan pasukan di Basrah. Udah Umar tenanglah. Kemudian ya, dengar lagi nih, ada ndak cerita lagi kisahnya? Tak taunya ada lagi. Yaitu apa? Abu Du'aib. Siapa Abu Du'aib ini lagi? Kata Umar, panggil Abu Du'aib. Ya, suruh kemari. Lihat, ternyata apa? Ya, mirip dengan ini. Ente pergi juga sana, ikut nih. Ya, pergi ke sana. Abu Du'aib ya pergi meninggal. Nah, semenjak itu apa? Nggak ada lagi. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran. Kadang-kadang ya ada ya laki-laki yang tampan, yang wajahnya menimbulkan fitnah. Ya, jadi ini pun antum harus tahu dirilah. Ya, jangan kemudian, dan ini sama ini hukumnya. Ya, tapi kalau misalnya ya seperti biasa ya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Itu apa namanya Ustaz, dalam istilah Arab, Ustaz? Laki-laki tampan bisa membuat fitnah bagi laki-laki, Ustaz. Ada istilahnya, Ustaz, laki-laki yang seperti itu. Saya Allahu a'lam ya itu. Benar, Ya, Ustaz, ya? ya. Itu memang ada, insyaallah istilahnya Allahu a'lam, itu yang kita khawatirkan, hal-hal yang seperti itu ya kemudian menimbulkan fitnah. Kalau memang posisinya seperti itu ya, maka kita hindari ya hal-hal yang seperti ini dan upayakan jangan sampai ya menjadi fitnah bagi yang lainnya. Naudzubillah min dzalik, ya. Dan sebaiknya dihapuslah hal yang seperti itu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Ustaz, atas jawabannya. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya dari Abdullah di Maros, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya bagaimana menyikapi atau mengontrol emosi pada anak nakal. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiik, ya. Masya Allah nih, anak adalah amanah ya. Ya. Yang Allah berikan ya kepada kita sebagai orang tua, ya, kepada kita sebagai orang tua. Dan Allah yang mengingatkan hal ini sebelum Allah membahas ya tentang waris, ya. Ya, tentang waris, ya. Ya, Allah mengatakan wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan hendaknya setiap orang merasa khawatir terhadap keturunan yang ditinggalkannya atau generasi yang ditinggalkannya, yaitu ya generasi yang lemah, ya, iman dan takwanya, ya, lemah pengetahuan dan teknologinya. Khafu alaihim, ya, kalian takut, ya, takutlah dengan keadaan mereka, ya, mereka itu falyattaqullah, maka kalian hendaknya bertakwa, takut kepada Allah akan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kalian ini. Ya, kemudian apa? Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya kalian berkata yang benar kepada mereka ini. Perkataan benar di sini adalah mendidik dengan pendidikan yang benar, yang sesuai dengan sunnahnya. Dan ini teman-teman sekalian, ini memang kita ini ya kadang-kadang ya dilihat ya juga sikap kita, ya kadang-kadang cara orang tua ini ya, kebetulan kan bagaimana menyikapi atau mengontrol emosi pada anak nakal. Pertama kita adalah mengontrol pada diri kita, ya, pada diri kita nih ada beberapa alasan, ya, orang tua tidak bisa menahan emosi pada anaknya nih, ya, pertama karena biasanya ada rasa takut, ya,
Ada rasa takut kepada anak yang karena terlalu berlebihan, ya. Ya, rasa takut ini maka kita harus ini, ya. Juga kita lihat, ya, apa kekhawatiran apa yang kita khawatirkan kepada anak kita ini. Misal di ruangan kita ada ada kabel barangkali yang bisa konslet, bisa membahayakan kesetrum anak kita. Nah, yang kayak gini-gini mungkin bisa antum cepat tanggap, ya, cepat tanggap, langsung ambil. Gimana kalau anak masih balita, ya, atau kadang-kadang anak usia SD kelas 1, kelas 2 ini kadang-kadang juga ini kadang-kadang dia tidak pikir, ya, dirinya akan membahayakan dirinya. Ya, kami juga sering berhadapan, terutama kami di panti asuhan Alinaya ini. Ya, kami diberikan amanah beberapa anak yang luar biasa nakalnya, super kali, apalagi anak-anak yatim, masya Allah ini. Dan kita disuruh aku sabar. Kadang-kadang dia tidak mikir, duduk di lantai 3, bayangkan, santai sekali, dan kadang-kadang masih canda seperti itu. Padahal ini kalau dia jatuh minimal patah tulangnya. Ya, minimal tuh pas. Kalau maksimalnya meninggal dah. Kita kadang-kadang dia ada berpikir, kadang-kadang kita anak seperti itu. Nah, makanya kita bagaimana itu hal-hal yang seperti ini baru kita marah. Tapi kalau misalnya hal itu masih bisa diatasi dengan nasihat, jangan kita langsung terbawa emosi kemudian kita memarahinya. Hal-hal yang simpel sedikit misalnya, karena kececer, karena tumpah dia sudah, tidak usah terlalu marah. Ya, yang kita khawatir kemudian anak akhirnya menjadi penakut, ya, dia akan jadi pendiam, tidak aktif lagi. Karena kita kan sedikit-sedikit dah ini. Ya. Terus kemudian juga jangan terlalu protektif sekali, tidak boleh. Ini juga tidak boleh protektif seperti ini. Jadi sehingga anak tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Nah, akhirnya juga keliru juga. Nah, itu ininya. Yang kita khawatirnya yaitu ketika tidak ada di hadapan kita, dia itu merasa merdeka, dia tidak ada sini. Tidak boleh seperti itu juga. Kemudian juga ini kembali pada diri kita, yaitu pengaruh stres, ya. Stres, ya, mungkin karena pekerjaan kita, itu biasa lah. Ya, kadang-kadang apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan rencana, ini kemudian menimbulkan stres pada kita. Mulai kadang-kadang emosi sedikit kita, bawaan kita nih. Nah, seperti itu. Dan itu biasa terjadi pada diri kita nih. Nah, ketika kita berkumpul dengan anak kita yang seperti itu, kita hendaknya hindari dulu kumpul dengan anak kita. Kita khawatir, ya, anak kita menjadi lampiasan marah kita. Yang kemudian akhirnya anak bingung, dia lihat orang, apa ya orang tua saya ini kan gitu, ya. Dan ini akhirnya menimbulkan anak yang tidak nurut, ya. Apa yang dia ini kan, dia bingung anak itu. Maka sebaiknya ketika kita stres dalam hal ini, yang kita hindari kumpulan. Nah, lalu bagaimana cara mengendalikan emosi pada anaknya? Ya, ini yang ini kembali kepada, ya, sekarang yang jadi fokusnya. Jadi jangan kadang-kadang melihat satu permasalahan kita salahkan kepada anak kita. Ya, kadang-kadang kita lihat diri kita dulu nih sebagai subjek. Ini sekarang ini, ya, objeknya. Anak kita ini sebagai objeknya. Ini yang kita lihat nih. Maka, ya, teman-teman sekalian, ini jadi juga penanya ini siapa tadi nih? Dari Abdullah, dia dari di Maros tuh. Nah, tadi yang kita lihat adalah subjeknya, yaitu kita sendiri. Bagaimana kemudian kita meresponnya. Sekarang kita melihat, ya, anak-anak kita ini. Tentukan situasi saat Anda harus marah. Lihatnya kepada anak-anak kita ini, pertama sikap kita ketika melihat anak kita ini, apa yang harus kita, ya, tentukan dulu apa yang kita harus marahi kepada anak-anak kita ini. Misal nih, ya, main air misalnya, ya, di ini jadi menyebabkan becek misalnya di kamar mandi, yang kemudian menyebabkan licin, barangkali kamar mandi kita licin dan sebagainya, menyebabkan bisa jatuh dan itu membahayakan, barangkali di kita ada orang tua kita, ya, atau ada orang yang kalau jatuh berbahaya untuk diri. Maka hal ini tentunya apa? Kita tentukan lagi apa yang harus dimarah sama anak kita. Nah, kamu boleh main air, ya, tapi apa, jangan sampai keluar gitu tuh, bahaya nanti itu kan ada, ya, kakek nenek, nanti kalau kepleset jatuh gimana tuh.
Nah, kan bahaya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai mengatur ya situasi ini. Kapan kita harus marah kepada anak kita ya? Ya, anak-anak kita ini. Nah, kemudian jika ingin marah, segera tenangkan diri nih. Ya, tenangkan diri ya kita. Yaitu misalnya kita ngelihat anak kita nih dan nakal ini. Nah, kita coba nih. Jauhkan dulu ini. Kalau kita ketika emosi, kita lupakan dulu anak kita. Ada gitu kita sampai kita tenang diri kita, baru kita kemudian aja. Karena kadang-kadang memang ya kalau kita spontanitas ya kadang-kadang naudzubillah min dzalik. Ya, anak kita bisa terkaget-kaget ya. Dia kadang-kadang tidak paham itu kesalahannya. Anak kan biasanya di luar kesadarannya. Di luar dia pahami apa yang dia lakukan itu. Ya. Kenakalan ini kan sifatnya relatif masih nih. Anak nakal tuh di mananya nakal? Nakalnya di mananya. Kalau nakalnya anak-anak itu ya biasa. Anak SD itu biasa. Cuma jangan kemudian lepas kontrol. Ya, maka kita sebagai, kalau kita mau marah kepada anak misalnya di masjid, mau main di masjid ini, nanti jangan kemudian kamu diam ya, anak siapa ya? Kamu jangan kesini. Bahaya ya seperti ini. Ya, anak juga pernah menegur. Jangan antum kemudian larang anak datang ke masjid. Malah justru kita melatih anak kita datang ke masjid. Cuma kemudian apa? Diberikan aturannya, etikanya. Nah, kalau di masjid ini tempatnya ibadah, nak. Ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini pelajaran-pelajaran yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ini. Sehingga dia, masjid itu tempatnya ibadah orang Islam. Ya, kemudian ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ya kalau kita sebagai tetangga yang baik yang bisa ya, karena kita mau tidak mau ya, kalau misalnya itu adalah tetangga kita ya, tetangga kita, anak-anaknya tetangga kita, itu pasti teman anak kita. Maka kalau kita menginginkan anak kita soleh, juga solehkan ke anak tetangga kita ini. Ya kita berikan nasihat, nak sini nak. Nah, kadang-kadang kita berikan apa sekali waktu. Nah, sehingga apa yang kita nasihati, ya apa yang kita anjurkan itu didengar oleh dia. Kalau kita sering memberi ini, ayo sini yuk, ayo kerja bakti yuk, ya misalnya, bersihkan ini, ya. Nah, ketika juga waktunya sholat, nak, yuk cuci tangannya, cuci kakinya, ayo kita wudhu masuk masjid yuk. Nah, seperti itu, insya Allah nanti anak kita pun ya, dia akan ikut. Teman saya bisa taat kepada ayah saya, kenapa saya tidak taat? Nah, seperti itu. Dan cobalah kemudian ketika misalnya kita mau marah kepada anak nih, salah satu di antara coba menghitung. Ayo cepat ya, diringkas ya, sekarang sudah mau sholat ya. Ayo saya hitung ya. Ya, 10, 9, 8, 7. Nah, jadi anak kita langsung siap-siap. Nah, ini sambil mengajarkan dong ya aturan. Coba kendalikan bicara. Kemudian jangan sekali-kali itu memukul. Alhamdulillah anak sampai sekarang ya, mungkin hanya sekali atau terhitung. Ya, bisa dihitung dengan jari. Anak tidak pernah ya untuk menyelesaikan permasalahan dengan memukul. Itu karena ada ya Umar atau perkataan ulama salaf. Itu lebih baik bisaut, pakai saut ya. Ya, bisaut dengan ini ya daripada bisaut. Ya, yaitu pakai sin waw ya, ta ya, hampir sama bunyinya tapi ya beda mahrojnya. Bisaut artinya apa? Dengan suara kita marah anak kita. Cukup ini kalau jangan kemudian dengan cambuk. Ya, nah ini kemudian bisa menyakiti. Naudzubillah min dzalik. Kalau seandainya ada cacat nih yang nyesal kita nanti semua. Naudzubillah min dzalik. Hindari dengan ini. Kemudian hindari berkata kasar. Kita bercoba mengendalikan, tidak boleh, mohon maaf ini kata-kata yang jorok, yang ini yang sumpah serapah, antum hindari. Apalagi kemudian mengutuknya, tidak boleh. Wallah, kalau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan ini sebagai doa, naudzubillah min dzalik. Kemudian hindari mengancam dengan hal-hal yang mustahil. Awas ya. Ya.
tak bunuh kamu. Nah, itu anak akhirnya apa? Menjadi kriminal nanti. Saya diam, nanti saya ikuti. Itu yang menyebabkan diri kita kadang-kadang. Kita menghadapi anak-anak harus ini. Dan kalau misalnya anak-anak itu masih usianya SD, ya, di bawah 10 tahun, antum kalau ini bangunkan anakmu sholat, peluk dia, ayo nak, bangunkan diri. Seperti itu. Ayo bangun ya, ayo bangun ya. Nah, itu ini ya. Nah, tentu anak pasti akan, ya, pelan-pelan akan mengikuti kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada dengar di bahasa Arab yang mania itu loh. Ya, ya. Mungkin Ustaz. Barakallahu fiik. Siapa yang menanam dia akan yang menuai pasti. Makanya anak itu menjadi nakal, dia tidak akan jauh dari kita, dari sikap kita. Maka kita dalam ilmu psikolog, ya, kalau kita anak kita nakal, lihat dulu kitanya. Jangan-jangan kita yang dilihat contoh oleh anak kita. Bisa jadi juga anak jadi temperamental karena ngeliat orang tua Iya. berantem. Ustaz. Ya, ya, benar juga. Jadi maka ketika kita, ya, percecokan itu tidak bisa dihindari. Itu bumbu rumah tangga. Itu bumbu rumah tangga. Ya, tapi ya kita harus tahu tempatnya kapan. Ya, dan bagaimana kita juga menunjukkan, ya, kalau kita marah kadang-kadang ini. Cuma kemudian apa? Kita berupaya, ya, minta maaf maaf ya. Ya, Umi, maafnya ya tadi, ya, 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 emosi misalnya. Kemudian kita peluk, kita cium di depan anak kita. Jadi supaya apa? Supaya kayak gini ya, kalau habis marahan langsung kita minta maaf. Kemudian seolah-olah kita ini, ya, tidak ada lagi masalah dia. Kita tunjukkan di depan anak-anak kita. Jadi supaya mereka bisa meniru kita. Karena kita, ya, apa istilahnya, buah tidak jauh, ya, buah jatuh tidak tahu dari pohonnya, ya. Barakallahu fiik, wallahu a'lam. Sekarang kita ke pertanyaan dari Rosanti di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya seorang anak meminjam uang dikarenakan ayahnya sakit? Qadarullah, ayah saya rahimahullah meninggal dunia setahun yang lalu. Apakah hal tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh ayah saya, dan apakah saya sebagai saudaranya wajib membayarkan hutang tersebut? Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Sebenarnya pertanyaan ini, ya, sedikit yang agak dipertanyakan lagi ini. Coba perhatikan nih, ya, pertanyaan ini. Ya, pertanyaan ini sebenarnya bagus, tapi insya Allah Anda jawab semuanya nih. Ya, izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya seorang anak dia meminjamkan uang Ke orang tuanya. Ya, anak meminjam uang dikarenakan ayahnya sakit. Ayah sakit, anak minjem. Ya, anak yang minjem. Berarti apa? Anak yang berhutang. Ya kan? Anaknya yang berhutang dia, bukan ayah yang berhutang. Anak meminjamkan uang dikarenakan ayahnya sakit. Qadarullah, ayahnya rahimahullah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Apakah hutang tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh ayah saya? Bukan dipertanggungjawabkan oleh anak itu, karena ayah yang minjam. Kan gitu ininya. Ya, anaknya meminjam. Ya. Dan apakah saya sebagai saudaranya nih? Nah, ini berarti dia bertanya untuk saudaranya. Wajib membayarkan hutang tersebut? Tidak wajib. Jadi gini. Jadi kalau seandainya si anak meminjamkan uang, ya, minjam uang karena untuk berobat orang tuanya, berarti anaknya hutang. Anak yang berhutang ini, ya, dia harus selesaikan hutangnya. Bukan ayahnya yang kemudian punya hutang. Maka bagaimana solusinya ini? Ya, kita pun kalau maupun berobat memang harus juga, ya, beritahu orang tua, ya. Ini kita, ya, kalau kita memang berusaha mencintai orang tua kita, ya, cuma kemudian kita pun, ya, cari, ya, obat yang barangkali, ya, lebih ringan biayanya, entah bagaimana ininya. Maka kita harus, ya, berupaya mencari jalan keluar. Ya, ya, ada istilah namanya kalau ada orang sakit second opinion. Ya, pilihan kedua. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, kalau mau ini penyakit ini harus berobat ini, tapi biayanya besar. Ya kan itu.
Maka antum coba ada enggak yang di ini yang menurut kemampuan kita yang barangkali yang tidak memberatkan kita di kemudian hari. Yang barangkali ada orang punya pengalaman, cari di ini. Nah, cari. Dan kadang-kadang, nah ini, anak-anak juga punya pengalaman seperti ini dan biayanya memang cukup besar. Ya. Yaitu kadang-kadang obat itu ada di sekitar kita. Ya. Obat itu ada di sekitar kita. Bahkan kadang-kadang ya kita berobat di di medis itu sudah menyerah ini, karena sudah menyerah. Ya, mereka pun dokter pun menganjurkan coba cari herbal dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih teman-teman sekalian yang kita perlu ya kumpul keluarga misalnya. Ayo kita carikan jalan keluar. Ya, jangan kemudian seorang anak menanggung kemudian ini. Dan itu akan memberatkan dirinya dan dia berhutang. Lumayan. Ya. Nah, ini seorang anak sendiri yang menanggung. Kalau misalnya kita bersama-sama, ini barangkali saudaranya, antum harusnya kalau memang itu saudara kandung, sebaiknya memang kumpul bersama-sama, yaitu tanggung bersama-sama. Ya, insya Allah antum mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Nah, tadinya saya yang melihat apakah ya ketika orang tua ayah saya misalnya nih, dia punya hutang, saya menanggung hutang, enggak mesti. Enggak mesti. Ya. Itu banyak sekali nasihatnya para ulama dan diambil dari beberapa hadis ini. Yaitu di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, yang andai kata si mayit punya hutang 1.000 dan warisannya 500, maka ahli warisnya tidak boleh dituntut untuk membayar lebih daripada 500 itu. Ya. Karena tidak ada harta si mayit yang ada di tangan mereka kecuali sejumlah itu saja. Ya. Dan mereka tidak boleh diwajibkan untuk membayar utang orang tuanya. Tidak boleh dia. Maksudnya jika yang meninggal dalam keadaan punya utang ya adalah ayahnya dan utangnya lebih besar dari warisannya, maka anak tidak diwajibkan untuk membayar utang ayahnya. Ya. Lalu Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan apa? Nah, apabila mayit tidak meninggalkan harta waris sedikit pun, maka ahli warisnya apa? Tidak memiliki kewajiban apa-apa. Ya, karena mereka tidak wajib melunasi hutang si mayit. Andai dia bangkrut ketika masih hidup, maka demikian juga mereka tidak wajib melunasi apa yang sudah meninggal. Tidak boleh orang menuntut si anaknya, dia tidak punya apa-apa. Apa yang mau dituntut? Nah, ini. Ya, makanya juga kita harus hati-hati juga. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang wajib segera dibayarkan hutangnya. Ya, dalam Al-Qur'an ya di surah An-Nisa itu apa? Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Waris itu dibagikan setelah apa? Setelah wasiat diselesaikan dan hutang-hutangnya. Nggak boleh kemudian rebutan warisan, ayahnya punya utang. Nggak direken tadi. Nggak dihitung utangnya. Wah, ayah punya ini. Padahal semuanya hartanya itu harta hutang. Itu harus kembalikan bayar hutangnya dulu, baru dia ini. Jangan-jangan tetangganya yang diutang ini anaknya kok bagi waris, ini harta saya ini. Bayar hutang ayahnya, nggak boleh. Ya. Jangan kemudian seperti itu sikapnya dia. Dan ya bayangkan urusan hutang piutang ini paling berat ini mas kalian. Na'udzubillah min dzalik ini. Jadi jangan digampang-gampangkan ya, karena Rasulullah SAW berpesan bagaimana ya menyelesaikan hutang ini. Na'udzubillah min dzalik. Nanti kalau sudah di akhirat dia belum belum terlunasi, maka dia akan membayar dengan amalannya. Ini bayar hutang ya, na'udzubillah min dzalik ya. Ayyumar rajulin ya tadidun dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafihi iyahu laqiyallahu sariqa. Ya, kata Rasulullah SAW nih dalam Sahih Jami' ya, dan Syekh Albani mensahihkannya. Siapa saja seorang berhutang dan tidak bersungguh-sungguh untuk melunasinya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Mama tawa alaihi dain falaysa ya sama dinarun wala dirhamun walakinnaha al hasanat was sayiat.
Ya, barang siapa yang meninggal dia punya hutang, dia tidak punya ya apa namanya uang ya, tidak ada dinar dan tidak ada dirham ya, maka dia melunasinya dengan kebaikannya ya, dan dia akan juga dengan atau dengan keburukannya. Maksudnya apa? Kebaikan ini diambil ya untuk membayar hutangnya, kemudian keburukannya orang itu dipakai bayar apa ditimpakan kepada dirinya nih. Ini hadis ya juga sahih Ibnu Majah ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Maka ini yang kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan itu adalah ya di atas tadi, anak yang berhutang gara-gara ini anak yang ditanggungnya bukan ayahnya. Ya, makanya bukan ayahnya. Maka disinilah yang kita harus juga pahami ya, ayah bagaimana ini penyakit besar. Nah, kalau bisa tahun ya, makanya di sini pentingnya antum punya komunitas di masjid. Ya, di masjid harus juga dibentuk ya, bukan hanya berjamaah saja. Ya, kalau mungkin taklim juga jangan hanya sendiri duduk saja. Kadang-kadang ada orang tidak mau kenal gini. Kalau susah baru kenal orang, kalau seneng tidak mau kenal orang. Repot kan gitu. Ya. Jadi kalau ya senang pun susahnya. Jangan kemudian juga kita merasa bahwasanya tidak membutuhkan siapa-siapa. La qadarullah. Orang itu dibalak-balik nih. Ya, orang itu perlu taklim, ya, perlu duduk bersama sharing. Itu jangan hanya kemudian olahraga saja, mancing saja kemana-mana. Gak pernah taklim ini, ente tenggelam kayak Fir'aun nanti. Na'udzubillah min dzalik ini. Ini kadang-kadang nih ya hobi-hobi yang na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Hal-hal seperti ini. Hati-hati antum dengan hal ini. Ya kan, na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan beranggapan bahwasanya kita ini akan terus hidup itu datar naik terus, enggak, di kemudian hari akan turun. Ya akan turun, na'udzubillah min dzalik. Pelajaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa karena ini alhamdulillah kita sehat sekarang ini. La qadarullah. Jangan sampai Allah takdirkan kita ini kemudian na'udzubillah. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ujian dari Allah itu ya merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian juga diuji dengan kemelaratan, kesakitan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan tambahan dari Denpasar. Baca saja. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya cuma membuatkan batu nisan saja atau kayu tulisan nama untuk kuburan orang tua yang sudah meninggal? Baik, barakallahu fiik ya. Yang namanya batu nisan ini ya, Rasulullah SAW melarang menulis nama ya, kemudian menyemen ya, tajsis inna Rasulullah SAW an tajsisil qabri wa yuktab alaih ya wa yajlis alaih wa yusalli ilaih ya kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melarang menyemen kemudian menulisnya. Kenapa? Menulis nama tidak dibolehkan. Jangan-jangan datang barangkali orang yang pernah ya berkelahi sama orang tua kita atau apa, kemudian dia sumpah serapah, dia doakan yang buruk kepada ahli kubur, itu bisa jadi sampai. Kalau dia tidak tahu itu, dia tak tahu, dia ini lebih baik dia tidak ini. Wallahu alam ya, itu yang diinikan oleh ulama, yang kita khawatirkan dia menjadi doa yang buruk untuk dirinya. Jadi tidak usah ditulis namanya itu. Dan hukumnya kita hindari pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Ya kan, pekerjaan-pekerjaan yang memang kemudian ya kita juga ya hasilnya apakah ini enggak halal enggak yang seperti ini. Yang boleh tulis tanggal. Yang barangkali di daerah kayak di daerah kami ini di Denpasar sangat sulit untuk ya mendapatkan pemakaman, karena penuh di mana-mana. Ya, pemakaman ini mau tidak mau kita tulis tanggalnya supaya kita tahu umur usia daripada ya makam ini. Apakah boleh sudah ditambah lagi, digali lagi ya untuk ditambah lagi.
Ya. Nah, ini kebetulan juga ada pertanyaan nih. Oh, pertanyaannya sederhana yaitu hanya berurusan dengan nama ini. Ya. Ya, nama anak ya yaitu Adam dan ya, boleh enggak kita boleh ya dimasukkan nama saya terus nama anak saya boleh ya. Apakah dia berubah makna? Masya Allah, pertanyaannya ini bagus sekali nih. Yaitu apakah kemudian dia berubah makna? Ya, kalau keliru ya di dalam memberikan nama, ya kan. Misal nih, mohon maaf ini kalau ini ya menyinggung nama masalahnya. Ya, misalnya ya nama ya Abdul Qadir atau Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ditulis Abdul Qadir, ya Qadir udah pakai kaf itu, ya kalau ditulis Latin dengan ini memang barangkali tidak ada masalah. Cuma kan orang mengucapkannya sekarang. Orang kan mengucapkan ini dia lihat bahasa Latinnya. Qadir itu artinya keruh. Jadi keruh artinya Qadir. Ya, yang benar adalah Qadir. Ya. Atau Abdul Qadir pakai qaf. Maka ya ejaannya dia pakai qaf. Ya, kadang-kadang nama ya nama ini ya yang kita harus juga hati-hati juga maknanya. Ya, barakallahu fik. Ya, jangan kemudian apalah artinya sebuah nama. Justru nama itu ya disunnahkan, dianjurkan nama yang baik-baik ya. Dan Rasulullah SAW biasa mengganti nama para sahabat ya. Yaitu misalnya al-khail artinya kuda diganti al-khair. Ya, al-khair. Kemudian seperti al-harb, nama cucu Rasulullah SAW tadinya anaknya Ali al-harb artinya perang. Maunya supaya jadi jago perang, diganti Hasan dan Husain. Ya kan itu. Jadi kalau misalnya apa artinya sebuah nama, kenapa Rasulullah SAW mengganti nama para sahabat? Namanya Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdus Syams. Ya, hamba daripada matahari. Sama Rasulullah SAW ada dua riwayat memang. Ya, ada yang mengatakan Abdullah dan ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi sebagian besar ulama mengatakan nama beliau diganti oleh Rasulullah SAW jadi Abdurrahman. Ya, diganti nama itu harus. Ya, jangan juga kemudian bertahan dengan nama-nama yang buruk. Ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Mus'ab ya. Ya, Mus'ab, Masya Allah. Ustaz, terakhir dari Anita Sabitri, beliau hanya ingin minta doa untuk pernikahannya, Ustaz. Anita. Oh, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sudah nikah apa akan menikah? Akan menikah. Allahumma yassir umuraha. Ya Allahumma yassir umuraha. Wa la tu'assir. Allahumma yassir. Ma'inha. Insyaallah mudah-mudahan Allah mempermudah ya urusan anti ya perempuan ya anti ya mudah-mudahan, dan kemudian Allah memberkahi ya keluarga anti di kemudian hari dan memberikan keturunan anak-anak yang saleh dan salihah, insyaallah seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua yang mendoakan ya dan mengaminkan, insyaallah juga diberikan yang lebih baik. Jangan salah harapan katanya ini, masya Allah ini ya, insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik teman-teman, alhamdulillah berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini, yang alhamdulillah malam ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan pekan depan, pertemuan yang ke-39 insyaallah. Dan Ustaz sebagai penutup silakan Ustaz. Barakallahu fiik ya, ikhwas sekalian, tidak lepas kita ini dari kesalahan ya. Barangkali tadi ada beberapa nasihat atau kutipan ayat atau yang misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan, diberikan penjelasan yang lainnya, kami tetap bersedia untuk seperti itu karena ini merupakan tawassul bil haq ya. Kita berupaya menampilkan kebenaran
ya kebenaran, dan kita sebagai manusia ya, tidak pernah ya silaf atau khilaf daripada kesalahan-kesalahan ini. Karena berharap antum bisa juga menyampaikan kritikan-kritikan tersebut dan membenarkan, meluruskannya. Dan kepada para asatid ya, jazakumullahu khairan atas masukan-masukannya. Ya. Baik, Bapak Ustaz, dengan demikian kita sudahi saja pertemuan pada malam hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.